Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bersama Yestun Channel. Channel ini berisikan tentang pembelajaran sejarah. Sobat-sobat sejarah, terima kasih yang telah like, komen, share, dan subscribe-nya. Untuk kali ini kita akan bahas tentang perjuangan heroik di Kota Bandung yang terjadi pada masa perang mempertahankan kemerdekaan dengan tema Api Revolusi di Paris Panjapa. Selamat untuk menyimak. Sobat sejarah, pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ini merupakan titik kulminasi atau puncak perjuangan bangsa Indonesia. Sobat-sobat sejarah, ternyata bangsa Indonesia tidak lantas bisa menikmati, bisa mengisi kemerdekaan tersebut. Mengapa? Karena bangsa Indonesia harus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena ada yang mau merebut kemerdekaan tersebut. Siapa? Tentu saja Belanda. Ingin mencoba menjajah kembali bangsa Indonesia. Pertanyaannya, kapan Belanda datang lagi? Itu yang kita bahas bersama-sama. Sobat sejarah, diawali dengan kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam AFNE, yang dalam hal ini diwakili oleh tentara Inggris yang dipimpin oleh Jenderal Sir Philip Christensen pada bulan September 1945 tiba di Jakarta. Apa tugas AFNE? Yaitu pertama, melucuti senjata-senjata tentara Jepang. Kemudian memulangkan tentara Jepang. Yang ketiga, membebaskan para interniran. Apa itu interniran? Yaitu orang-orang Eropa, orang Belanda, orang Amerika, orang Inggris yang ditawan selama pendudukan Jepang di Indonesia. Yang berikutnya adalah tentu saja pasukan AP ini menangkap penjahat-penjahat perang selama Perang Dunia Kedua yang terjadi di Indonesia. Akan tetapi kedatangan pasukan AFNE ini ada yang ikut membonceng, yaitu pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA, NICA, yaitu Netherlands Indian Civil Administration. Ini pimpinan Van Mook, di mana kedatangan tentara Belanda ini tentu saja ingin menjajah kembali bangsa Indonesia. Setelah mengetahui bahwa AFNE ini diboncengi oleh NICA, maka semangat revolusi berkobar di seluruh tanah air Indonesia untuk melawan baik itu AFNE ataupun Belanda. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Masuk di Kota Bandung, api revolusi berkobar di Paris Panjapa yang terkenal dengan Bandung Lautan Api. Bagaimana kisahnya? Kita akan lanjutkan. Sobat sejarah, pada tanggal 12 Oktober 1945, akhirnya tentara sekutu atau AFNE tiba di Kota Bandung di bawah pimpinan Perwira McDonald. Kemudian pasukan sekutu meminta kepada penduduk Kota Bandung untuk segera mengumpulkan senjata, diserahkan kepada sekutu dan membebaskan para tawanan Jepang dan tawanan orang-orang Eropa. Angkatan Perang RI segera merespon ultimatum AFNE tersebut dengan serangan-serangan kepada markas-markas kedudukan AFNE di Kota Bandung, termasuk serangan ke Hotel Homan dan Hotel Pranger yang pada waktu itu diduduki dijadikan markas oleh tentara sekutu. Ini serangan pada tanggal 24 November tahun 45. Setelah mendapat serangan dari pasukan atau tentara kita pada tanggal 27 November tahun 45, Kolonel McDonald menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Mr. Datuk Jamil.
ultimatum berlaku sampai dengan tanggal 29 November tahun 45 tepat pukul 12.00. Apabila ultimatum ini tidak diindahkan, maka ancaman tentara sekutu akan segera melakukan serangan terhadap pasukan tentara kita di Bandung. Ternyata ultimatum tersebut tidak digubris oleh tentara kita, bahkan serangan tentara kita semakin gencar terhadap pasukan sekutu. Ini sesuai dengan perintah dari Panglima Besar Jenderal Sudirman agar tetap mempertahankan tanah air walaupun hanya sejengkal. Itu termasuk juga di kota Bandung. Sobat-sobat sejarah, menghadapi serangan tentara kita di kota Bandung, akhirnya Panglima pasukan AFNE di Jakarta pada tanggal 17 Maret tahun 46, yaitu Letnan Jenderal Montagu Stofon, memperingatkan Perdana Menteri Republik Indonesia yaitu Sultan Syahrir agar militer Indonesia segera meninggalkan Bandung Selatan sampai radius 11 km dari pusat kota. Hanya pemerintahan sipil dan rakyat sipil yang boleh tinggal di kota Bandung. Tentara harus segera meninggalkan. Itulah ultimatum dari Panglima Sekutu melalui Perdana Menteri Sultan Syahrir. Sobat-sobat sejarah, menindaklanjuti ultimatum dari Panglima Sekutu pada tanggal 24 Maret tahun 1946, pasukan kita, tentara kita yang ada di Kota Bandung di bawah pimpinan Kolonel Abdul Haris Nasution segera mengadakan musyawarah, yaitu dengan para pejuang lainnya, dengan laskar pejuang lainnya, dengan aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat. Hasil keputusan tersebut yaitu apa? Bandung akan dibumi hanguskan. Ini salah satu aksi heroik di mana aksi bumi hangus ini dipandang sebagai taktik yang paling jitu, paling ideal untuk dilaksanakan. Mengapa? Karena kekuatan kita, tentara kita tidaklah sebanding dengan kekuatan pasukan AFNE ataupun pasukan di sebelum pembumian hangusan kota Bandung, rakyat mulai diungsikan. Digerak ke selatan sejauh 11 km dari rel kereta api. Ombang pengungsi semakin besar ketika matahari mulai terbenam. Pembumian hanguskan pun direncanakan oleh tentara, yaitu tanggal 24 Maret tahun 19. Pembumian hanguskan direncanakan oleh tentara, yaitu tanggal 24 Maret tahun 1946 tepat jam 24.00. Namun rencana itu tidak berjalan mulus. Mengapa? Karena pada pukul 20.00 dinamit pertama telah meledak, yaitu meledak di gedung Indis Restoran. Akhirnya pasukan TNI melanjutkan aksi pembumi hanguskan dengan meledakkan gedung-gedung di kota Bandung Utara. Itu Bandung terbakar hebat bagaikan lautan api. Peristiwa itu diabadikan oleh seorang penyair kita, ya, pencipta lagu yaitu Ismail Marzuki dengan lagu Halo Halo Bandung, yang merupakan lagu nasional bagi bangsa Indonesia untuk mengenang peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah peristiwa bumi hangus kota Bandung, pertempuran antara pihak sekutu dengan tentara kita tidak berhenti sampai di situ. Perang terus dilanjutkan, perang terus berkobar, api revolusi terus berkobar di seluruh dada para pejuang kita. Bahkan di tengah-tengah peristiwa Bandung Lautan Api ada satu peristiwa yang sangat heroik. Ini dilakukan oleh seorang pemuda bernama Muhammad Toha. Pemuda ini berhasil menyusup ke salah satu gudang amunisi senjata milik sekutu di Dayakolot, dan dengan berjibaku Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang senjata tersebut meskipun dia sendiri harus gugur bersama dengan ledakan tersebut. Itulah salah satu peristiwa heroik di Bandung Lautan Api. Sobat-sobat sejarah, itulah yang bisa saya sampaikan dalam
judul dalam tema Api Revolusi di Paris Panjapa. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.